Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita bisa mengisi kekosongan di mana pada jadwal malam ini biasanya oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abdullah hafizahullah ta'ala, karena beliau berhalangan hadir, maka kita mengisinya. Dan kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Ibnu Katsir dari tafsir surah Al-Masad, wa hiya Makkiyah. Surah Al-Masad merupakan surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab dan benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Sebentar lagi dia masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang sangat membara, memiliki syarar percikan-percikan yang sangat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya juga yang hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, yang kayu bakar tersebut akan dimasukkan ke dalam api yang sedang disiksa di dalamnya Abu Lahab untuk menambah azabnya. Fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali, ya, min masad, ya, nanti akan ditafsirkan apa itu al-masad. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, حدثنا محمد بن السلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Batha fasa'ida al-jabal fanada, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar
ke tanah lapang. Fasa'id al-jabal, kemudian naik di atas gunung. Fanada, dan menyeru sekalian suku Quraisy, ya sabahah, ya sabahah, hati-hatilah kalian ya, di waktu pagi kalian. Fastama'at ilaihi Quraisy, maka orang-orang Quraisy berkumpul. Faqala, dan Rasulullah bersabda, ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwwa musabbihukum amumassiikum akuntum tusaddiquni? Bagaimana pendapat kalian jika aku ceritakan kepada kalian bahwasanya musuh-musuh kalian akan segera menyerang kalian di waktu pagi dan di waktu sore? Apakah kalian akan percaya denganku? Qalu, maka segenap orang-orang Quraisy mengatakan, na'am, ya, tentu saja kami akan mempercayaimu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian akan datangnya azab yang sangat dahsyat di hadapan kalian. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana, apakah hanya seperti ini? Apakah hanya untuk urusan seperti ini kamu kumpulkan kami? Tabban laka, celaka kamu. Padahal yang pertama mereka sudah menyatakan akan percaya apa yang akan dikabarkan oleh Rasul. Tetapi ketika yang disampaikan adalah khabar mengenai khabar agama, yang akan disampaikan adalah berita dari berita agama, mereka langsung tidak mempercayainya. Bahkan mencela, tabban laka, celaka, binasa kamu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tab, ila akhirih. Allah menurunkan surat ini karena Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka, binasa dirimu wahai Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas celaan, membalikkan celaan daripada Abu Lahab, yaitu firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abi Lahab, wa tab, dan benar-benar celaka. Wa bi riwayatin, dalam sebagian riwayat, faqama yanfudhu bi yadayhi. Ketika mendengar Rasulullah memperingatkan tentang azab api neraka, Abu Lahab langsung mengatakan yanfudhu yadayhi, langsung mengibas-ngibaskan kedua tangannya. Wa huwa yaqul, dan mengatakan, tabban laka sa'iral yaum, binasa celaka engkau ya Muhammad di seluruh harimu. Alihada jama'tana, apakah hanya untuk seperti ini kamu kumpulkan kami? Fa anzalallahu ta'ala tabbat yada abi lahab, maka turunlah surat tabbat yada abi lahab wa tab. Al-awwal du'a'u alaih, yang pertama tabbat, kalimat tabbat adalah doa kejelekan atas Abu Lahab. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, kalau kita yang mengucapkan adalah doa kepada Allah untuk celakanya Abu Lahab. Wa tabba, kalimat yang berikutnya adalah khabaru anhu, pengkhabaran bahwasanya Abu Lahab benar-benar celaka. Semoga celaka Abu Lahab dan benar-benar celaka. Inilah Abu Lahab. Fa Abu Lahab hada huwa ahadu a'mami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab adalah salah satu paman dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasmuhu Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Nama asli beliau adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Wa kunyatuhu Abu Utbah. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kunyahnya, nama kunyah adalah Abu Utbah. Wa innama summiya Aba Lahab, dan hanyalah atau kenapa beliau dinamakan sebagai Abu Lahab, li isyraqi wajhi, karena wajahnya sangat putih, sangat bersinar wajahnya. Jadi wajah putih, wajah ceria, auranya cemerlang, itu bukan dalil benarnya seseorang. Sekarang ada
oh ini auranya bagus berarti orangnya baik. Belum tentu. Abu Lahab, Lahab itu adalah syar. Abu Lahab adalah isyraq, yaitu sinar yang bercahaya. Wajahnya bersinar, gemerlapan, tapi kafir sekafir-kafirnya. Auranya gemerlapan, tapi kafir sekafir-kafirnya. Wa kana katsirul adhiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab adalah orang yang paling banyak mengganggu Rasul. Wal bughdah lahu, paling membenci Rasul. Wal izdira bihi, paling menghalangi dakwahnya Rasul. Wat tanakus lahu walidini, dan orang yang paling merendahkan, meremehkan Rasul dan meremehkan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat heran kenapa ada orang yang membela-bela Abu Lahab. Sampai mereka mengatakan surat Tabbat ini tidak ada dalam Al-Quran. Ini perkataan orang-orang Syiah, Rafidhah. Ya, mereka membela Abu Lahab sampai akhirnya menghilangkan surah Tabbat di dalam Al-Quran. Atau yang terpengaruh oleh pemikiran Syiah, yang mereka lebih menghormati Abu Lahab dibandingkan kaum muslimin yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Salah satu yang kemarin ditanyakan kepada saya, salah satu ikhwan bertanya, benarkah Abu Lahab kalau setiap hari Senin itu azabnya dikurangi pada hari kiamat? Memang ada hadis, tapi mursal, riwayat Bukhari, sahih tapi mursal. Mursal disandarkan kepada tabi'in. Yaitu disampaikan dalam Sahih Bukhari tersebut bahwasanya beberapa dari keluarga Abu Lahab bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpinya dan bertanya, "Mahaluk, apa keadaanmu?" Maka dia mengatakan, "Aku tidak ada kebaikan kecuali aku diberi minum dengan sebab dulu aku membebaskan satu budak perempuan, yang budak perempuan tersebut menjadi ibu persusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, sebelum Halimah. Kemudian beberapa orang mengatakan, oh berarti hari Senin. Dari mana taunya hari Senin? Karena Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Kemudian dia menyimpulkan, oh berarti kalau hari Senin kita nggak boleh baca surat Tabbat. Loh, dari mana? Karena ada seorang sufi yang bermimpi bahwasanya di dalam mimpinya tersebut Allah melarang dia untuk membaca Tabbat yada abi lahab wa tab. Inilah ikhwan fillah azakumullah, yang walaupun ada riwayatnya tapi itu mursal. Mursal bukan dalil. Walaupun yang meriwayatkan adalah Bukhari. Mursal sekali lagi bukan dalil. Mursal itu perkataan tabi'in, bukan dalil. Kalau perkataan sahabat masih bisa jadikan dalil apabila tidak menyelisihi sahabat yang lainnya. Hukumnya menjadi ijma' sukuti. Tetapi kalau mursal bukan dalil, walaupun yang meriwayatkan Al-Bukhari. Kemudian kalaulah benar dan memang itu sahih kepada seorang tabi'in, maka ikhwan fillah azakumullah jami'an, yang namanya mimpi itu bukan dalil. Ini yang kedua. Tadi riwayat mursal bukan dalil, riwayat atau mimpi bukan dalil kecuali mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalil. Kalau mimpinya seseorang bukan dalil kecuali mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalil. Kemudian sebagaimana kaidah Islam dan nas daripada dalil ini bahwasanya Abu Lahab telah dinaskan masuk ke dalam neraka jahanam. Dan dalam kaidah Islam yang namanya orang kafir habita amalu, terhapuskan semua amalannya. Bahkan dikatakan dalam surat ini, surat Tabbat, dalam ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat bagi Abu Lahab hartanya dan apa yang dia usahakan ketika di dunia.
Kan jelas sekali di sini. Sebaik apapun amalan dia, tidak akan bermanfaat kalau dia kafir dan dia kafir. Jadi, ya inilah ikhwan fillah azakumullah perlu difahami supaya kita tidak ragu. Yang anehnya tadi melarang-larang kita untuk membaca surat Tabbat yada abi lahab wa tab pada hari Senin. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah kebetulan kita baru saja ya melewati hari Senin dan kita bahas surat Tabbat ini untuk mengingatkan kita. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Ibrahim ibn al-Abbas qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Zinad an abihi qala akhbarani rajulun yuqalu lahu Rabi'ah ibn Abbad min Bani Dail. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya yang hasan dari seseorang yang bernama Rabi'ah ibn Abbad dari Bani Dail. Wa kana jahiliyan fa aslamah. Ketika zaman jahiliyah mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau masuk Islam. Qala beliau mengatakan, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah fi suqi dzil majaz." Dulu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman jahiliyah dulu. Aku melihat Nabi di sebuah pasar yang bernama Dzul Majaz. Ya, sebuah pasar yang ada di Makkah. Wa huwa yaqul, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Kalian akan bahagia dunia akhirat. Wan nasu mujtami'una alaihi. Ketika itu manusia berkumpul mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wara'ahu rajulun wadhi'ul wajh, ahwal dzu 'adhiratain. Di belakang Rasul itu ada seseorang yang wajahnya putih, ya, putih bersinar. Wadhi'ul wajh itu putih dan putihnya itu mencorong. Ahwal, matanya juling. Dzu ghadiratain, yang memiliki dua kepang rambut. Ya, rambutnya dikepang dua. Yaqul, dia mengatakan, dan ini adalah ciri-ciri daripada Abu Lahab. Ya, wajahnya putih, mencorong, matanya juling dan rambutnya lebat dan sering dikepang dua rambutnya. Laki-laki jangan mengepang rambut, nanti mirip sama Abu Lahab. Innahu sabi kadhib. Sesungguhnya ini sabi, anak kecil yang berdusta. Nah, di sini diremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pamannya sendiri Abu Lahab. Innahu sabi kadhib, sesungguhnya ini anak kecil yang pendusta. Meremehkan, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa kita artikan sabi adalah seorang yang dianggap keluar dari agama kaumnya, maka dinamakan sabi. Ya, memisahkan dari agama jahiliyah yang mereka namakan sabi. Yattabi'u haitsu dhahaba, di mana Abu Lahab ini senantiasa mengikuti Rasul dimanapun Rasul pergi. Fasa'altu anhu, dan aku bertanya mengenai orang tadi. Faqalu, maka orang-orang Quraisy menjawab, hada ammuhu Abu Lahab. Ini pamannya sendiri Abu Lahab. Ya. Tsumma rawahu an Surayj an Abi Zinad an abihi fa dzakarah. Kemudian diriwayatkan dari Surayj dari Abi Zinad dari ayahnya dan menyebutkan hal yang sama. Dan Abu Zinad mengatakan, qultu li Rabi'ah, aku berkata kepada Rabi'ah, kuntu yawma idin saghiran. Ketika itu aku masih kecil, kata Rabi'ah. Ya Rabi'ah ibn Abbad. Ketika itu Abu Zinad mengatakan kepada Rabi'ah, kunta yawma idin saghiran, apakah kamu masih kecil ketika itu? Qala la, tidak. Wallahi inni yawma idin la aqilu. Demi Allah ketika itu saya itu seorang yang sudah paham, sudah berakal. Anna azbirul qirabah. Ketika itu aku ditugaskan untuk memegang qirabah, yaitu wadah air. Dan namanya wadah air itu sesuatu yang sangat berharga, tidak mungkin diberikan kepada anak-anak yang tidak berakal. Ya. Tetapi anak-anak yang sudah bisa
mengemban tanggung jawab. Ini sebagai tanda bahwasanya benar-benar memahami kejadian ketika itu. Wa qala Muhammad bin Ishaq, dan berkata Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya, haddatsani Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas qala sami'tu Rabi'ah bin Abbad ad-Daili yaqul. Dari Rabi'ah bin Abbad pula beliau mengatakan, inni lama'a abi rajulun syabun. Sesungguhnya suatu ketika aku bersama ayahku. Ketika itu aku adalah seorang pemuda. Anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yattabi'ul qabail wa wara'ahu rajulun ahwal wadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kabilah-kabilah Quraisy, berkeliling mendatangi kabilah-kabilah Quraisy, dan di belakang Rasulullah diikuti oleh seorang yang bermata juling, wajahnya putih mencorong, zujammah, yang memiliki rambut yang sangat lebat. Yaqifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qabilah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwai satu kabilah, fayaqul, Rasulullah mengatakan, ya bani fulan, wahai keturunan fulan, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Amurukum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Aku memerintahkan kalian agar supaya kalian beribadah kepada Allah semata dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan berbuat syirik. Wa an tusaddiquni. Dan Allah memerintahkan kalian untuk kalian membenarkan setiap apa yang aku katakan. Wa tamna'uni, dan hendaknya kalian membelaku dan melindungiku hatta unaffidha 'anillahi ma ba'atsani bihi, sampai aku tuntaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepadaku dari perkara ini. Ini adalah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Fa idza faragha min maqalatihi qala al-akhar min khalfihi. Maka ketika Rasulullah sudah selesai dari perkataannya, maka orang yang di belakangnya itu Abu Lahab mengatakan, ya bani fulan, wahai keturunan fulan, hadza yuridu minkum an taslahul Lat wal Uzza. Wahai keturunan fulan bin fulan, hanyalah orang ini tadi hanya menginginkan dari kalian untuk kalian menyingkirkan, menghancurkan Lata dan Uzza. Wa hulafa'akum minal jin, dan menyingkirkan, meninggalkan sekutu-sekutu kalian dari kalangan jin, min Bani Malik ibn Uqais, dari keturunan Malik, keturunan Malik ibn Uqais, ila ma jaa bihi minal bid'ah wad dhalalah, untuk supaya kalian mengikuti yang dibawa oleh dia, karena yang dibawa dia adalah kebid'ahan dan kesesatan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW membawa wahyu, dituduh ahlul bid'ah, dituduh ahlul dhalalah. Subhanallah. Ini luar biasa, ikhwan fillah azakumullah. Padahal Rasulullah yang mengatakan sendiri kullu bid'atin dhalalah. Tapi dibalik sama Abu Lahab, bahwasanya yang dibawa oleh Rasul adalah bid'ah dan dhalalah. Dan demikian pula kita dapati, ikhwan fillah azakumullah, ketika ahlul bid'ah teriak bid'ah. Saya pernah mendapati beberapa kitab yang judulnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebuah surat mengenai manhaj akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Disampaikan wajibnya untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, untuk mengikuti salaful ummah. Tetapi salaful ummah mereka bukan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Rupanya salaf mereka adalah qurafidin azakumullah, ya, Maturidi, Kullabi, ya, yang darinya lah, ya, ketika itu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari masih berguru pada fase ini. Kemudian beliau bertobat darinya. Nah, salah satu pengikutnya di Indonesia membuat risalah tadi.
Orangnya sudah meninggal, semoga Allah mengampuninya. Tetapi kebid'ahannya harus kita jelaskan. Dalam risalahnya tersebut, ya tentunya dia mengaku dirinya ahli sunnah. Dan kemudian ketika menyebutkan dalil tentang bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah, rupanya dia menuduh ulama ahli sunnah sebagai ahlul bid'ah. Di situ disebutkan bahwasanya contoh ahlul bid'ah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Abdul Wahhab dan seterusnya. Dibalik azakumullah. Dan juga dalam salah satu hasyiah terhadap tafsir Jalalain, hasyiahnya atau syarahnya As-Sawi 4 jilid, disebutkan pula oleh As-Sawi tersebut, ya, subhanallah, menyontohkan ahlul bid'ah adalah ulama ahli sunnah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kita, ikhwan fillah azakumullahu jami'an, tidak kaget karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan imamul awwalin wal akhirin, imam seluruh ahli sunnah, imam dari seluruh salaf, bahkan khairus salaf, ni'mat salaf, ana lak, sebaik-baiknya salaf bagimu adalah aku, kata Rasulullah. Wasiat terakhir beliau kepada putri beliau. Itu pun beliau dijuluki oleh paman beliau sendiri sebagai ahlul bid'ah wad dhalalah. Ya. Inilah ikhwan fillah azakumullah. Kemudian dia mengatakan, "Fala tasma'u lahu wa la tattabi'u." Jangan kalian dengarkan dia, jangan kalian ikuti dia. Jadi isbiru ya ahli sunnah, untuk kita bersabar wahai ahli sunnah, karena ketika kita mendakwahkan sunnah, pasti sematan sesat itu akan kita dengar. Ya, hati-hati, dia sesat. Padahal kita qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya. Qultu li abi, maka aku bertanya kepada ayahku, man hadha, siapa orang ini tadi? Ammuhu Abu Lahab, pamannya sendiri Abu Lahab. Rahu Ahmad aidan wa Tabrani bi hadzal lafaz. Ini diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Tabrani dengan lafaz ini. Ya. Fa qauluhu ta'ala, dan makna firman Allah Ta'ala, tabbat yada Abi Lahab, ay khasirat wa khabat. Merugi dan celaka. Wa dhalla 'amaluhu wa sa'yuh, dan tersesatlah amalan dia dan usaha dia. Wa tabba ay wa qad tabba wa tahaqqaqa khasaratuhu wa halakuh, yaitu benar-benar telah terjadi, telah pasti kerugian dan kebinasaan daripada Abu Lahab. Sehingga ikhwan fillah azakumullahu jami'an, sangat jelas, ya, sangat jelas tentang kafirnya Abu Lahab. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu, berkata Ibnu Abbas dan yang lainnya, wa ma kasab yakni, ya, waladah, tidak akan bermanfaat baginya hartanya, waladah, dan putra-putranya, karena anaknya banyak. Wa ruwiya an Aisyah wa Mujahid wa Atha wal Hasan wa Ibnu Sirin, mislu, dan diriwayatkan pula dari Aisyah, Mujahid, Atha, Nabi Rabbah, Al Hasan Al Basri, Ibnu Sirin, yang semisal dengan tafsiran Ibnu Abbas. Wa dzukira an Ibnu Mas'ud, dan disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ila al-iman, ketika menyeru kaumnya untuk beriman, qala Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan, fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah min al-'adab bimali wa waladi. Kalau yang dikatakan oleh putra saudaraku itu benar, maka aku akan tebus diriku pada hari kiamat dari ancaman azab dengan hartaku dan dengan anak-anakku. Sombong dia. Sombong dengan harta dan keturunan. Sombong dengan harta dan keturunan. Sehingga sangat sombongnya dia akan tebus menurut dia. Akan menebus dari azab Allah. Akan menyogok malaikat. Dengan harta dan dengan anak-anak. Gak bisa. Yang namanya malaikat, wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa mereka melakukan apa yang diperintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melakukan setiap apa yang diperintahkan. Dan rupanya Abu Lahab adalah
seorang yang celaka dunia akhirat dinaskan sebagai penghuni neraka sebelum matinya. Sebelum matinya sudah dikabarkan kamu itu penghuni neraka. Coba bagaimana? Ya, tetapi yang namanya kekufuran, yang namanya kufur itu, kufur seperti bahasa Inggris itu cover. Ya, cover tuh ya. Cover itu kan yang menutupi buku. Kufur kan secara bahasa Arab maknanya ghati, ma ghatiya, apa yang menutupi. Maka kadang ada membernya juga, ya bahasa Arab dengan bahasa Inggris tadi. Yang namanya kufur adalah cover, menutupi hati. Ketika hati itu sudah kufur, hatinya sudah tertutup, sudah tercoveri dengan kekufuran. Ya susah, makanya mau menerima apapun susah. Ya, ini adalah ikhwan fillah azakumullah yang namanya hati. Walaupun sudah diancam dengan sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala, turun langsung ayat dari Allah. Ya. Maka turunlah firman Allah taala, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Artinya syubhatnya Abu Lahab ini langsung dibantah oleh Allah dengan ayatnya. Luar biasa. Ya. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, "Sayasla naran dzata lahab." Sebentar lagi dia akan masuk ke dalam neraka. Dzata lahab, ay dzata syarar wal hib ihrakin syadid. Lahab memiliki makna syarar, yaitu api yang memiliki kembang-kembang yang sangat banyak, yang bertaburan kembang-kembang apinya. Walahib, dan sangat membara. Wa ihrakin syadid, dan sangat begitu panas rasanya. Membaranya sangat cepat dan sangat terasa begitu sangat panasnya ini. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Wa kanat zaujatuhu min sadati nisa'i Quraisy. Istrinya Abu Lahab ini adalah bangsawan wanita suku Quraisy. Wa hiya Ummu Jamil. Ya, nama kunyahnya adalah Ummu Jamil. Wasmuha, namanya adalah Arwa. Ada yang sebagian nuskhah, sebagian manuskrip ya menuliskan Aura, tapi yang tertuliskan di sini adalah Arwa bintu Harbin ibn Umayyah. Ya. Wa hiya ukhtu Abi Sufyan. Di mana Arwa istri Abu Lahab adalah saudari dari Abi Sufyan. Abi Sufyan ya, sahabat radhiyallahu anhu yang masuk Islam setelah Fathul Makkah. Abu Sufyan masuk Islam setelah Fathul Makkah. Yang ketika ya rombongan dagang beliau yang pulang dari Syam inilah yang ingin dihadang oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Rasulullah langsung di lembah Badar, tetapi qadarullah, Allah takdirkan ya bukan bertemu dengan rombongan dagangnya Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir, tetapi bertemunya dengan seluruh laki-laki Quraisy yang mempersenjatai dengan senjata lengkap, dengan kendaraan-kendaraan tempur. Cuma terpisahkan dengan satu gunung. Rasulullah di lembah Badr dan orang musyrikin Arab Quraisy di seberangnya. Maka terjadilah perang yang sangat dahsyat dalam sepanjang sejarah Islam, sampai dipersaksikan yang namanya perang Badar Kubra ini adalah perang yang kata Rasulullah SAW, i'malu ma syi'tum. Bagi para sahabat yang mengikuti perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Silahkan beramalah sesuka kalian, karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Perang Badar sebagai kafarah bagi para sahabat. Sehingga Ashabul Badr, sahabat-sahabat Ashabul Badr adalah sahabat-sahabat pilihan dari Muhajirin dan Ansar yang ketika itu ya terpilih, ya Allah pilih mereka, sahabat-sahabat yang sangat gagah perkasa di dalam medan tempur. Wa kanat 'aunan li zawjiha 'ala kufrihi wa juhudi wa inadihi. Di mana istri Abu Lahab ini yaitu Arwa bintu Harbin ya menolong suaminya atas kekufurannya, atas permusuhannya, penentangannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan istrinya saling tolong menolong dengan suaminya atas kekufuran dan permusuhannya terhadap Nabi Muhammad, falihada takunu yaumal qiyamah 'aunan 'alaihi fi 'adabihi fi nari jahannam.
Oleh karena itulah pada hari kiamat istrinya akan menambah untuk menyiksa Abu Lahab di dalam neraka jahanam. Inilah istri-istri yang kufur menolong suaminya yang kufur, justru akan saling menambah azab pada hari kiamat di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita di dalam rumah tangga ya saling tolong menolong di dalam kejelekan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya, inna min auladikum azwajikum aduwwan lakum, ya, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh-musuh kalian. Fahdharuhum, tahdirlah mereka. Peringatkanlah mereka dan peringatkanlah diri kita dari mereka. Bagaimana? Apa dicerai? Bukan, maksudnya dinasehati, dididik. Karena ketika istri-istri dan anak-anak tersebut rupanya melalaikan kita dari zikir kepada Allah, itulah binasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak istri kalian membuat lalai kalian dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Barang siapa yang terlalaikan oleh anak istri dan hartanya, maka berarti dia di antara orang-orang yang merugi. Contohnya adalah ini, Abu Lahab. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan dalam ayat ini, hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ayyakni, yaitu maksudnya tahmilul hataba fatulqi ala zawjiha, yaitu di neraka nanti istrinya ini akan mencari kayu bakar, akan membopongnya dan ya meletakkannya langsung di dalam bara api yang sedang diazab Abu Lahab di dalamnya. Untuk apa? Liyazdada ala ma huwa fihi, untuk menambah siksaan Abu Lahab yang sedang disiksa begitu dahsyatnya. Namanya siksa api neraka, ikhwana fillah azakumullah, yang namanya paling ringannya saja itu yughli bihi dimaghu, sampai ya kepala ini mendidih karena panasnya api neraka. Itu paling ringannya api neraka jahanam. Lalu bagaimana dengan Abu Lahab, orang yang paling kafir sekafir-kafirnya, yang paling menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentunya lebih dahsyat dan lebih dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Wa hiya muhayyi'atun lidzalik musta'iddatun lah. Dan rupanya istrinya memang tertakdirkan untuk itu, dipersiapkan untuk menambah azab bagi suaminya. Fi jidiha hablum min masadin nar. Di lehernya ya istri Abu Lahab ada tali ya yang mengkerangkeng lehernya yang terbuat dari neraka jahanam. Ya. Berkata Ats-Tsauri dan As-Sudi, makna hammalat al-hatab adalah kanat tamshi bin namimah. Makna hammalat al-hatab adalah bahwasanya yang namanya istrinya Abu Lahab yang bernama Arwa bintu Harbin Ummu Jamil, dia itu tamshi bin namimah. Kebiasaan dia adalah berjalan dengan membawa namimah. Ya. Namimah, adu domba. Allah katakan wala tuti' kulla hallazim mahin hammazim masya'im binamim manna'il khairi mu'tadin atim. Janganlah engkau ya percaya terhadap orang yang begitu murah sumpahnya. Dikit-dikit sumpah, demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Ya, walaupun sumpahnya demi Allah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Ya. Hammazim masya'im binamim, yang dia hammaz, selalu menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan perbuatannya. Masya'im binamim, yang dia berjalan menyebarkan kobaran-kobaran fitnah, kobaran-kobaran adu domba. Apa itu yang namanya adu domba? Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Fathul Bari, yaitu inqalul kalam di jihatil ifsadi bainan nas, menyebarkan, menukilkan sebuah berita untuk membuat manusia itu rusak. Yang dulunya baik jadi tidak baik, yang dulu aman jadi tidak aman, yang dulunya percaya jadi tidak percaya. Itu apa? Inqalul kalam,
Mengkhabarkan berita-berita yang membuat rusak manusia, yang membuat manusia itu menjadi kacau balau. Ini namimah dan sangat berbahaya. Apalagi namimahnya terhadap Rasul, namimahnya terhadap umara, namimahnya terhadap ulama, namimahnya terhadap orang-orang saleh, maka lebih parah dan lebih dosa. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, yang namanya namimah, kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari, la yadkhulul jannah an-namam, tidak akan masuk surga orang-orang tukang namam, tukang adu domba. Dan kita ingatkan dengan wasilah adu domba yang paling mudah pada zaman sekarang ini adalah yang dinamakan hoax. Atau saya bacanya salah atau benar kurang tahu nih. Apa bacanya hoax, apa hoax, kita kurang tahu. Yang jelas yang namanya memberitakan berita-berita yang tidak pasti sangat berbahaya, ikhwan fillah. Sangat berbahaya. Yang namanya inqalul kalam, menyebarkan perkataan-perkataan yang tidak jelas, ini sangat berbahaya. Seorang dianggap jelek adalah ketika dia ayyaqula bikulli ma sami'a. Kafa bil mar'i isma dalam riwayat Muslim ayyaqula bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu teranggap jelek, teranggap buruk jika apa yang dia dengar langsung disebarkan. Dapat dari WhatsApp langsung. Copy paste share, copy paste share. Tidak dilihat sumbernya apa, isinya bagaimana. Jelas tidak yang penulisnya ini siapa. Maka ini sebagai peringatan bagi kita, ikhwan fillah azakumullah. Zaman yang sekarang ini, kata Syekh Al-Utsaimin, beliau meninggal sekitar tahun 2000. Menceritakan tentang bahayanya jempol ini lebih berbahaya daripada lisan. Sekali pencet sudah terkirim seluruh penjuru dunia. Khabar-khabar yang kita harus pastikan kebenarannya dan manfaatnya. Walaupun benar, maksudnya bukan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun benar kejadiannya, belum tentu itu boleh disebarkan. Tidak semua kenyataan itu kebenaran. Tidak semua kenyataan yang terjadi di hadapan kita itu boleh disebarkan. Oleh karena itu Al-Hafidz mengatakan, wa kullu namimatin madmumatun wa in kana haqqan, dan seluruh namimah itu adalah tercela walaupun menukilkan berita yang benar-benar terjadi. Ini kan kenyataan, ini fakta. Kan begitu hujahnya. Kemudian disebarkan. Aib saudara kita, fakta memang. Tetapi begitu disebarkan. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menutupi aib-aib saudara kita. Man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Kok malah jadi gunjingan, disebarkan, si fulan demikian. Ini ikhwan fillah azakumullah. Innal 'abda yatakallamu bil kalimah yahwi fiha fi jahannam bi70 kharifan. Sesungguhnya seorang hamba dia berbicara sebuah kalimat ma yara bihi ba's dalam riwayat lain. Yang dia anggap tidak mengapa, ini fakta kok, ini real kok, ini berita dari Detiknet dari media-media massa, kemudian disebarkan begitu saja. Kita nggak tahu yang nulis siapa, tujuannya apa, benar tidak, tiba-tiba sebar sana, sebar sini. Maka ikhwan fillah azakumullah, berhati-hati tentang berita-berita yang ada di media massa. Kita katakan hati-hati. Karena jangan sampai kita seperti istrinya Abu Lahab yang tamshi bin namimah, yang berjalan dengan membawa namimah. Kita ini sangat rawan sekarang ini, berjalan dengan HP. Yang HP ini sekali pencet, beritanya kita salah, tersebarkan, seluruh penjuru dunia akan mengetahuinya. Salah, kita update status, bahaya. Jangan sampai kita menceritakan aib diri kita sendiri, aib istri kita, aib anak kita, aib saudara kita, jadikan update status. Misal biasanya wanita curhat di Facebook, di media sosial,
statusnya suami yang tidak sayang lagi. Ini membuka pintu fitnah, ikhwan fillah azakumullah. Membuka pintu fitnah. Satu, aib suaminya, aib diri dia, dan dia membuka pintu dari kejahatan-kejahatan. Ya, laki-laki hidung belang yang semakin penasaran kepada wanita tadi. Hati-hati. Ikhwan fillah azakumullah. Jangan sampai yang namanya namimah itu bukan hanya adu domba saja, tetapi semua perkataan yang disebarkan kemudian membuat masyarakat itu semakin resah, membuat masyarakat semakin kisruh. Maka ini adalah yang namanya namimah. Dan dikatakan oleh Dhahab dan Ibnu Zaid, kanat tad'u syauka fi tariqi Rasulillah. Kebiasaan daripada istrinya Abu Lahab adalah memasang jebakan-jebakan, memasang duri-duri di jalan yang biasa dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal sifat seorang yang beriman adalah ya kaful adzanit thariq, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu sifat orang yang beriman. Tapi sifat orang yang kafir sering masang jerat-jerat di pinggir jalan, nyebar paku. Ya. Kalau di sini tujuannya untuk menghalangi Rasul, kalau sekarang tujuannya mungkin untuk cari keuntungan. Maka tidak seperti itu, ikhwan fillah azakumullah, bukan sifat seorang yang beriman. Tafadhalikum mendengarkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ibnu Jarir at-Tabari, berkata al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah, kita dikatakan dalam sebagian penafsiran, kanat tu'ayyiru Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil faqr wa kanat tahtadibu fa'uyirat bidzalik. Bahwasanya istri Abu Lahab kebiasaannya adalah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi fakir, karena Nabi miskin, dicela, dihina. Karena kefakiran Nabi ketika itu dihina oleh Abu Lahab dan istrinya. Wa kanat tahtadibu wa uyirat bidzalik. Dalam keadaan dia sendiri itu masih mencari kayu bakar sendiri. Maka perkataan hammalatul hatab adalah sebagai penghinaan kepada istrinya Abu Lahab. Menghina Nabi fakir, tapi dia sendiri masih cari kayu bakar. Jadi dihina oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Sa'id Ibn al-Musayyib, kanat laha qiladah fakhirah. Istrinya Abu Lahab ini punya kalung yang sangat mahal harganya. Faqala, dan dia mengatakan, la unfiqannaha fi adawati Muhammad. Sungguh aku akan habiskan atau aku akan gunakan kalung yang berharga mahal ini untuk membayar siapa saja yang mau memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu luar biasa ini permusuhannya, apapun dia lakukan untuk mengganggu Nabi. Maka fa'aqabaha Allahu biha hablan fi jidha min masadin nar. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum istrinya Abu Lahab tadi dengan dikerangkengkan lehernya dari kerangkeng-kerangkeng yang ada di neraka. Dikatakan oleh Urwah bin Zubair, al-masad silsilatun dar'uha 70 dira'ah. Yaitu rantai yang panjangnya 70 hasta. Yang dikelangkengkan kiladatun min nari tuluha 70 dira'ah, yaitu yang dikalungkan yang panjangnya 70 hasta tadi dikalungkan di lehernya istrinya Abu Lahab. Ya. Gimana itu ikhwan fillah azakumullahu jami'an untuk mengazab istrinya Abu Lahab. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya, Haddatsana Abi wa Abu Zur'ah. Ya, beliau mendapatkan hadis ini dari dua imam besar ayah beliau, yaitu Abu Hatim Ar-Razi, karena beliau Ibnu Abi Hatim, putra daripada Abu Hatim
Jadi beliau meriwayatkan hadis dari Abu Hatim dan Abu Zur'ah, dua imam besar ahlul hadis pada zaman itu. Keduanya mengatakan haddatsana Abdullah bin Zubair al-Humaidi. Abdullah bin Zubair al-Humaidi ya adalah beliau ulama besar, thiqatun sabdun, gurunya Imam Bukhari pula. Abdullah Zubair al-Humaidi yang beliau riwayatkan hadis pertama dalam sahihnya dengan ya Abdullah bin Zubair al-Humaidi. Haddatsana Sufyan, imam besar. Haddatsana al-Walid bin Katsir an Ibn Badus an Asma binti Abi Bakar. Dari Asma binti Abi Bakar beliau mengatakan lamma nazala tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ketika turun firman Allah Taala tabbat yada Abi Lahab wa tab akbalat al-Aura'u Jamil bin Harb walaha walwalah. Maka ketika turun surat tadi yang namanya Aura'u Jamil bin Harb istrinya Abu Lahab ya dia ngomel-ngomel ya, sambil berjalan walwalah, ngomel sana ngomel sini. Wa fi yadiha fir, dan di tangannya ada batu, megang batu. Wa hiya taqul, dan mengatakan la'anahallah, semoga Allah melaknatnya, mudhammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina. Ya, orang yang tercela itu yang kami tidak indahkan, dan agamanya yang kami tinggalkan, dan perintahnya yang kami selisihi. Ya. Lagi mencari Nabi Muhammad. Ya, dan memanggil Nabi Muhammad, tidak mau Muhammad karena Muhammad itu yang terpuji. Jadi memanggilnya dengan kebalikannya, muzammaman, yang tercela. Mana itu muzammam? Orang yang tercela sambil bawa batu, ngomel-ngomel. Ya, ngomel-ngomel bawa batu, mau mencelakakan Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW jalisun fil masjid wa mahu Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah sedang duduk di Ka'bah, sekitar Ka'bah, bersama Abu Bakar. Falamma ra'aha Abu Bakar, maka ketika Abu Bakar melihat istrinya Abu Lahab ini, ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, qad akbalat wa ana akhafu 'alaik an taraka." Wahai Rasulullah, ya istrinya Abu Lahab sedang kemari itu. Saya takut dia melihat Anda wahai Rasul. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Innaha lan tarani," dia tidak akan melihatku. Wa qara'a Qur'anan a'tasim bihi, dan beliau membaca Al-Quran yang beliau berlindung kepada Allah dengannya. Beliau membaca ya firman Allah Ta'ala, "Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura." Dan apabila engkau baca Al-Quran wahai Nabi Muhammad, apabila engkau baca Al-Quran, kami jadikan di antaramu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat hijaban mastura, ada hijab, ada penutup yang akan menutupimu. Fa'aqbalat hatta waqafat ala Abi Bakar. Maka datanglah istrinya Abu Lahab tadi di hadapan Abu Bakar, walam tara Rasulullah, tidak melihat Rasulullah yang di sampingnya Abu Bakar. Faqala, dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inni ukhbirat anna sahibaka hajani." Saya dapat kabar teman kamu itu telah mengejekku. Abu Bakar mengatakan, "La, tidak. Wa rabbi hadzal bait, demi Allah, ma hajaka." Ya, temanku tidak pernah mengejekmu. Fawallat, maka berpaling dia. Ya. Qad 'alamat Quraisy anni ibnatu sayyidiha, dan kemudian sombong. Orang Quraisy tahu saya itu putri bangsawan. Gitu. Jadi sombong, memang orang yang sombong. Ya. Diriwayatkan dalam riwayat lain, ya, diriwayatkan oleh riwayat yang lain oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, oleh Abu Bakar Al-Bazzar Al-Hafidh, dari Ibnu Abbas, "Lamma nazala tabbat yada Abi Lahab wa tab," ketika turun surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, ya, dikisahkan dengan kisah yang sama seperti tadi. Tetapi ketika pergi, ya, ketika pergi, maka ada kisah yang ditambah di sini bahwasanya istri daripada
siapa namanya Abu Lahab ketika itu tawaf di Ka'bah. Ya. Tawaf di Ka'bah setelah mencari Rasulullah dan tidak berhasil melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia tawaf ke Ka'bah. Ya, maka ketika dia tawaf di Ka'bah, maka dia tersandung oleh pakaiannya sendiri. Ya, tersandung oleh pakaiannya dan dia tersungkur, wajahnya tersungkur ke tanah. Ya, tersungkur ke tanah dan akhirnya dipermalukan di hadapan orang-orang Quraisy ketika itu. Jadi dia mau mempermalukan Rasulullah SAW, justru dia malah dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan bagi orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasulnya. Bahkan di neraka dikatakan oleh sebagian ahlul ilm, ya, oleh Imam Katsir di sini, fi unuqiha hablun min nar turfa'u bihi ila syafiriha thumma yurma biha ila asfaliha, yaitu di neraka nanti dia dikalungi dengan kalung besi dari neraka, kerangkeng di neraka, kemudian diangkat dengan yang paling atasnya, kemudian dibanting ke bawahnya. Ya, diangkat lagi ke atas, banting ke bawahnya. Itulah keadaan daripada istrinya Abu Lahab yang dikerangkeng lehernya, diangkat ke neraka yang paling atas, kemudian dibanting ke yang paling bawahnya. Kita singkat saja, ditutup oleh Imam Al-Katsir rahimahullahu taala. Hadhihi surah mu'jizatun zahirah. Surat ini adalah mu'jizat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu turunnya ayat ini akhbara anhuma bisyaqa wa adamil iman. Allah sudah mengkhabarkan kepada Nabi bahwasanya Abu Lahab dan istrinya itu adalah orang yang celaka dunia akhirat dan tidak akan mungkin beriman. Tidak akan mungkin beriman. Lam yuqayyad lahuma yu'mina. Tidak mungkin keduanya beriman. Wala batinan wala zahiran. Tidak mungkin tersimpan ataupun ditampakkan. Wala musiran wala mu'linan. Rahasia atau terang-terangan. Tidak mungkin. Jelas kafirnya, jelas celakanya. Ya, yang namanya Abu Lahab dan istrinya. Sehingga tidak perlu dibela-bela. Fana'am dari sisi nasabnya Rasul. Beliau paman. Yang namanya paman itu kedudukannya seperti ayah. Yang namanya bibi itu kedudukannya seperti ibu. Al-khala bimanzilatil saudari dari ibu itu kedudukannya seperti ibu kita. Naam, secara nasab iya. Nasab yang mulia. Tetapi nasab tersebut tidak akan bermanfaat ketika dia mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah ingatkan, ya, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kita akan kembali kepada Allah di hari yang tidak akan bermanfaat harta, keturunan, ya, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan ikhlas dan dengan amal soleh. Maka kita tutup, ya, untuk kita ingatkan ikhlas dalam setiap amalan kita, jangan berbuat kesyirikan dan beramalah dengan amal soleh. Itu amalan yang didasari oleh sunnah Rasulullah SAW, bukan amalan-amalan yang dilandasi oleh kebid'ahan-kebid'ahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.